Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati sedayanipun para habaib, para rama kiai, para alimul ulama, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad dari Mekah, dan juga guru kita sedaya Romo Kiai Muhammad Zuhri Zaini, mata'anallah bituli hayatih insyaallah. Mugi-mugi Gusti Allah paring panjang yuswanipun, barokah gesangipun insyaallah, fi sihhatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sedayanipun para Romo Kiai, utamanya keluarga besar dari almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Kiai Zaini, semua yang hadir, semua segenap para alim ulama, para ibu nyai, dan semuanya para pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan majlis ini jadi majlis yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, 74 tahun sudah Nurul Jadid berdiri. Dari waktu ke waktu, masa ke masa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kiai Zuhri tadi, menjaga umat, merawat umat dari jalur keilmuan. Dan ini, fenomena semacam ini, para penjaga umat itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Riwayat yang lain, hatta taqumas saah, yang artinya sesungguhnya akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang zahirina 'alal haq, yang selalu tampil di atas kebenaran, dan mereka ini la yadurruhum man khadalahum, enggak akan membahayakan mereka, enggak akan menyurutkan mereka, enggak akan menjadikan mereka mundur, enggak akan menjadikan mereka gentar. Siapapun yang menyakiti mereka, mengganggu mereka, melawan mereka, menghalangi mereka, tidak akan mereka itu mundur sampai nanti datangnya ketetapan Allah Ta'ala dan mereka tetap dalam keadaan istiqomah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ta'ifatun min ummati ini diterjemahkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad, dan beliau mengutip daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ta'ifatun min ummati yang dimaksud di sini adalah ahlus sunnati wal jamaah. Selalu ajaran ahlus sunnah wal jamaah ini akan diwariskan dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. akan selalu ada yang tampil untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah dari semua lini,
baik dari sisi ahli ibadahnya, baik dari sisi ulamanya, baik dari sisi aktivisnya, itu akan selalu ada dari masa ke masa. Dan mereka akan selalu mendapatkan rintangan dan dihalangi, namun mereka tidak akan pernah mundur. Sampai datang ketetapan Allah mereka wafat, muncul lagi generasi berikutnya. Wafat lagi, muncul lagi generasi berikutnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita bisa menyaksikan para penjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu berada di tengah-tengah kita semuanya. Dari kalangan para habaib, dari kalangan para kiai, dari kalangan para alim ulama, dari kalangan para aktivis, selalu ada orang yang akan mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai kita ini semuanya yang hidup 1400 tahun kurang lebih dari masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa mengetahui detail bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena masih ada pewaris-pewaris yang menyampaikan tentang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam itu sendiri. Di saat Islam itu mulai terbagi menjadi beberapa macam firqah, mulai terbagi beberapa macam aliran, maka aliran yang konsisten mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran sahabat Nabi, itulah yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tetap madep mantep, insya Allah semuanya mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling penak, dalil banyak, referensi kitab banyak, ulama yang bisa diteladani banyak, ajaran jelas, sanad nyambung. Itulah ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita-kita ini yang sudah tersentuh dengan dunia pesantren, insya Allah kita-kita ini relatif aman. Sebenarnya PR kita itu adalah gimana yang tidak tersentuh dunia seperti kita ini juga aman. Banyak zaman sekarang itu orang menganggap adanya media sosial, baik itu YouTube, Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, siapa lagi? Kulino kabeh kata iki. Tahu semuanya. Jenengan ampun melu-melu download loh Pak. Itu TikTok itu saya ini termasuk aktif media sosial. YouTube punya, Facebook ada, Instagram ada. TikTok saya enggak berani download. TikTok saya enggak berani download. Wis pokoknya bahaya kalau TikTok itu. Ya tapi akun ada, cuma yang pegang orang lain, orang yang memang kita tunjuk. Orang banyak yang anggap jadi udah adanya YouTube, Instagram itu dianggap sebagai pengganti daripada guru. Hingga akhirnya nganggap wis rasa kiai-kiaian. Ndak usah ikut ustadz, ndak usah manut habib, ndak usah nderek kiai, ora usah melu pengajian. Wis pokoknya sekarang zaman sudah modern, kita semuanya pakai HP, pakai media sosial, apa-apa tinggal lihat di HP, semuanya sudah ada. Akhirnya pusing. Begitu mau masuk awal lebaran aja wis mumet. Iki melu sing ndi? Umpama Rebu atau Kamis, saya milih yang Rebu atau milih yang Kamis, bingung. Akhirnya ketik YouTube hari Ramadan dimulai kapan, muncul 5 ulama, wabeh jawabannya beda. Apa ndak mumet? Nanti lebaran lihat lagi, ketik YouTube lagi, muncul lagi jawabannya beda lagi. Akhirnya enggak punya guru, hidupnya antara bimbang dan bimbang. Ya kula sering nyampe akan nyon ngapunten.
semua ilmu yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di share-sharannya WhatsApp, yang dibagikan di WA itu semuanya, itu bukan ilmu. Pada hakikatnya itu bukan ilmu, itu informasi. Ilmu itu ada di dadanya orang-orang soleh. Yang mana dengan kita ngaji, kita duduk, datang, kita itu bukan cuma sekedar ngambil ilmu dari beliau, tapi juga sambil melihat bagaimana adabnya beliau. Itu yang pada hakikatnya ilmu. Ilmu itu ada ruhaniyahnya. Ada namanya suratul ilim, ada namanya hakikatul ilim atau nurul ilim. Ilmu yang bentuknya itu surah, ilmu bentuknya itu gambaran, nyun ngapunten. Jangankan orang Islam, banyak orang kafir alim. Abu Jahal, jenengan ini kan sekarang ini lagi masa-masa Isra wal Mi'raj. Itu Kanjeng Nabi selesai Isra wal Mi'raj, itu kan langsung ke rumah Ummu Hani. Di rumah Ummu Hani Kanjeng Nabi sudah menyampaikan kisah Isra wal Mi'raj. Ummu Hani itu langsung mengatakan, jangan kamu sebarkan wahai Muhammad, gak akan ada yang percaya nanti. Anda tidak bisa. Ini sudah perintah Allah. Saya nggak mungkin menyembunyikan, harus saya sampaikan. Iya, tapi ini nggak akan ada yang percaya. Sampai dikatakan Ummu Hani itu sampai narik-narik bajunya Kanjeng Nabi, jangan disebarkan. Loh subhanallah, Kanjeng Nabi keluar rumah, Kanjeng Nabi duduk. Yang pertama kali mendatangi itu Abu Jahal. Itu yang pertama kali mendatangi Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi duduk, Abu Jahal jajari. Ada ayat-ayat terbaru. Abu Jahal sering tanya, nggih. Jadi Abu Jahal ini zaman saat ini urip, mungkin bisa dapat gelar ahli Quran dan hadis. Surahnya tok tapi. Karena tiap hari ketemu Kanjeng Nabi, tanya Quran, dengarkan omongannya Kanjeng Nabi, berarti dengarkan hadis. Tiap hari. Abu Jahal itu kalau Kanjeng Nabi baca Quran, dengarkan. Koncone melu ngrungok, oke. Ayo lu ngolong. Wis rasa ngrungok, oke. Padahal besok ya teko neh. Ini Abu Jahal duduk di samping Kanjeng Nabi, nanya, yang terbaru apa ini? Kanjeng Nabi cerita, tadi malam saya berangkat. Kemana? Baitul Maqdis. Loh, kapan berangkat? Semalam. Sekarang udah di sini? Udah. Oh, Abu Jahal nggak ngomong nggak percaya. Abu Jahal ngomong lagi, ini ceritanya mau disebarkan enggak? Ya harus. Oh ya sudah, kamu yang duduk, saya yang manggil orangnya. Itu pertama kali dalam sejarah Abu Jahal membantu dakwah Islam. Terus pertama kali itu dalam sejarah. Nah, Abu Jahal ngewangi Kanjeng Nabi niku nggih nate nggih pas ngoten niku tok. Abu Jahal seneng wis iki kesempatan niki. Kumpulkan ya Bani Fulan, ya Fulan. Teriak-teriaknya Abu Jahal, kumpul semuanya. Muhammad sampaikan ke mereka ya. Ceritakan sama Kanjeng Nabi yang sudah Islam nyekel ndas Pak. Waduh, ini aku tidak percaya ini. Ketika itu orang-orang mendustakan semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal cari mangsa lagi, ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampaikan, sudah dengar apa Muhammad bilang semalam ke Baitul Maqdis? Kata Abu Bakar, kalau dia bicara berarti dia jujur, pasti dia ke sana. Tidak pakai nanya dulu Sayyidina Abu Bakar, langsung percaya, pasti dia ke sana. Bahkan kalau ngomong ke langit pun saya percaya. Padahal Kanjeng Nabi baru cerita Isra, belum cerita Mi'raj ketika itu. Agak. Jadi kalau cuma suratul ilim itu semuanya bisa, tapi kalau nurul ilmi itu didapati ketika orang mulazamah, duduk, ittiba, nek cara Jawa niku ngenger. Bahasa Maduranya saya kurang ngerti. Karena perbendaharaan kosakata Madura saya sangat sedikit. Dengar orang ngomong paham, ngomong enggak bisa tapi. Saya ngomongnya cuma tahu toju duduk. Sawah sabah, pokoknya W diganti B ya. Waras beres. Sama hadirin ben hadirat bedeseratin bedese. Nah itu cuma itu taunya.
Yang lainnya nggak tahu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi yang lainnya masih belum hatam, ngaji bahasa Maduranya masih belum hatam. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, nurul ilm, cahaya ilmu inilah yang akhirnya menjadikan orang itu bisa bukan hanya mendapatkan untuk bertindak itu berdasarkan benar atau salah, tapi tepat atau belum tepat, tepat atau tidak tepat. Dengan saya kasih contoh sedikit. Contoh ini ada dalam sirahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat pun kalau nyampe akan niki, saya mungkin menyuarakan isi hati saya. Mungkin sekarang ini perlu ada lagi menjalin hubungan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita semua yang Ahlussunnah wal Jamaah terjalin hubungan kita dengan Kanjeng Nabi melalui majelis maulid, melalui mungkin majelis hall, melalui mungkin kedekatan dengan para dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, melalui mungkin dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah terjalin sambungan kita kepada Kanjeng Nabi melalui jalur itu. Namun sekarang ini umat itu masih kurang sambungan kepada Kanjeng Nabi melalui pemahaman terhadap kehidupan Kanjeng Nabi. Ini yang masih kurang. Jadi mungkin yang hobi maulidan sekalipun itu kalau disuruh cerita tentang Kanjeng Nabi nggak bisa cerita banyak. Perang Badar, pokoknya menang gitu tok. Nggak tahu ada peristiwa apa di balik perang Badar, hikmah-hikmah apa di sana. Perang Uhud, ngertinya kalah, padahal keliru. Uhud itu bukan kalah, Uhud itu menang kemudian kalah. Satu sama. Cuma yang wafat lebih banyak gitu aja. Tapi kaum muslimin sempat menang. Dan musuh sudah sempat kabur, udah dihitung satu kemenangan itu saat itu. Walaupun akhirnya karena ada sesuatu sampai akhirnya kemudian setelah itu kemudian kaum muslimin akhirnya banyak yang wafat. Nah, kita kurang ada sambungan kepada Kanjeng Nabi melalui usaha untuk mempelajari kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini penting. Nyun pangapunten, mengetahui sirah nabawiyah, sirahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah bekal untuk kehidupan kita. Semakin banyak jenengan ngerti tentang Kanjeng Nabi, maka semakin banyak bekal Anda untuk menghadapi kehidupan. Semakin sedikit pengetahuan Anda tentang sirah Kanjeng Nabi, maka berarti semakin sedikit bekal Anda untuk menghadapi kehidupan. Nah, kalau saya jelaskan dikit, ilmu tentang Kanjeng Nabi Muhammad setidaknya yang masyhur ada 5 ilmu. Ada 5 ilmu. Yang pertama namanya ilmu syama'il. Ada kitab Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Ilmu syama'il itu membahas tentang gerak-gerik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makannya apa, makan favoritnya apa, duduknya ketika makan gimana, aktivitasnya sehari-hari gimana, makanan favoritnya Kanjeng Nabi itu yang paling disukai apa. Kanjeng Nabi itu kalau buah paling seneng kurma sama semangka. Durian enggak masuk, Beb? Enggak masuk, zaman itu enggak ada durian soalnya. Itu durian enggak termasuk. Apalagi duet enggak termasuk, talok juga enggak termasuk, nggih. Jadi kurma sama semangka. Kemudian kalau masakan Kanjeng Nabi suka masakan yang pakai labu. Masakan yang pakai labu. Jadi malah dikatakan orang yang sedang sedih itu suruh makan yang banyak labunya. Orang yang sedang sedih itu suruh makan yang banyak labunya. Katanya itu punya efek khusus untuk bisa menghilangkan kesedihan atau bisa menenangkan hati. Kalau makan yang banyak labunya. Jadi bapak-bapak nyun ngapunten nek bojo jenengan merengut terus, Pak.
tukokno labu sing akeh. Insyaallah bar niku mesem terus apa tambah merengut. Wallahu a'lam. Ini dipelajari bapak-bapak ibu-ibu itu di ilmu syama'il, ilmu syama'ilnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dipelajari itu di situ. Kemudian cara tidurnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya waktu untuk tidur. Jadi jenengan kan Kanjeng Nabi lelek antok uripe. Enggak. Kanjeng Nabi itu ada waktunya ba'da isya itu Kanjeng Nabi kadang jarang keluar rumah. Lalu sampai keluar rumah itu ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Setelah itu Kanjeng Nabi seringnya itikaf di masjid. Saya itu pulang tidur, bangun, sholat, setelah itu nyempatkan tidur sebentar. Nyempatkan tidur sebentar. Jadi ada 1/6 malam setelah memakmurkan malam dengan ibadah, Kanjeng Nabi sempat tidur sebentar. Tidurnya itu sunahnya sayap kanan ini yang di bawah. Sayap kanan ini yang ada di bawah. Dan ini diteliti secara medis, memang posisi tidur paling bagus begitu. Jadi kalau jenengan tidur sayap kanan ini di bawah, aliran darah ke jantung itu lancar. Dan paru-paru itu bisa memompa pernafasan lebih dalam. Itu kalau tidur kanannya di bawah. Posisi tidur yang paling jelek itu posisi tidur tengkurap. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan tidur tengkurap itu tidur seperti setan. Jadi ini jenengan nyawang wong tengkurap, jenengan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, jangan dibilang orangnya setan. Jadi gitu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidur suaminya tengkurap berarti ibu-ibu lagi tidur sama, ya enggak sama suami toh ya. Cuma posisi tidurnya aja yang mirip sama sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Selingan biar enggak ngantuk nggih. Nah, ilmu yang bahas begitu Bapak Ibu namanya ilmu syama'il. Ada kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Kalau jenengan pengen yang ulama kontemporer, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul. Itu kitab yang setiap muslim, utamanya santri apalagi kiai, harus sempat menyempatkan diri untuk membaca. Kenapa? Biar bisa menyampaikan kepada umat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya ada lagi namanya ilmu fadhail. Itu membahas tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bas. Kalau Nabi Muhammad itu diundang langsung ketemu Allah. Sedangkan Nabi Musa sudah minta ketemu Allah tapi nggak diizinkan sama Allah. Betapa mulianya Kanjeng Nabi karena langsung diminta oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita namanya ilmu dalailun nubuwah, kitabnya karya Al-Baihaqi. Bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya Nabi atau menjadi Nabi, namanya Irhaus, ada semuanya. Ada lagi ilmu khosais. Sampai Imam Suyuti punya kitab judulnya Al-Khosaisul Kubra. Itu dikumpulkan sama Imam Suyuti selama 20 tahunan untuk mengumpulkan semua riwayat tentang khususiyahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dikisahkan itu pernah Anas bin Malik kedatangan tamu. Dari rawi hadis ini dari tamunya. Ketika Anas bin Malik itu lagi ngobrol sama tamu, kan bawa sapu tangan. Bilang sama pembantu ya, sapu tangannya bersihkan. Tamu lihat, bersihkan sapu tangan gimana ini? Ternyata sapu tangan ketika itu dibersihkan, kemudian satu diletakkan ke api. Kaget tamunya, loh. Iki ngresik ini kok ngeten iki? Jenengan umpama punya pembantu, isah-isah ya, langsung diobong kabeh. Ya tenan resik, tapi resik sak barange niku. Mboten namung regete tok, nggih napa nggih? Bukan cuma kotorannya aja, tapi sak barang-barangnya semuanya itu jadi ini sapu tangan kok dibakar di api. Nah, subhanallah, ternyata ketika itu diambil sapu tangan, dikeluarkan dari api, sapu tangannya utuh, cuma kotorannya hilang.
Kaget nih tamunya, kok bisa sapu tangan tidak terbakar pada dimasukkan ke api? Maka dijawab oleh Anas bin Malik, sapu tangan ini yang bekas dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Imam Syihabuddin Al-Qastalani, barang siapa dalam hatinya kok ada mahabbah atau cinta kepada kanjeng Nabi, api neraka nggak bisa bakar dia. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Kemudian ada juga namanya ilmu khosa'is suda, ilmu fadha'il, ilmu dalil, ilmu syama'il. Sekarang yang masyhur juga ilmu sirah. Sirah nabawiyah. Sirah itu timeline masa hidup. Kanjeng Nabi lahir di tahun gajah. Kondisi ayah sudah meninggal. Ibu ada, kemudian usia kecil sudah dibawa ke Bani Sa'ad disusui oleh Halimah. Itu perjalanan hidup Nabi Muhammad, namanya ilmu sirah. Ini harus penting, kita harus tahu. Karena kalau jenengan mengkaji tadi kayak ilmu fikih tadi itu harus diiringi dengan ilmu sirah. Diiringi dengan ilmu sirah. Orang yang menyaksikan bagaimana kanjeng Nabi di awal dakwah, itu kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika itu betul-betul sangat sabar. Ada yang ngeritik, ada yang menghina, ada yang cacing maki, itu hampir semua dimaafkan sama Rasulullah SAW. Namun ketika beliau sudah menjadi simbol umat, simbol kenabian, ketika beliau ada di Madinah, ada orang yang menghina Nabi, Nabi perintahkan bunuh. Sampai ada kata-kata kalimat bunuh orang itu. Kenapa? Artinya kita bisa bersikap bahwasanya kita yang hidup ada di zaman sekarang, dan zaman sekarang itu kenapa Nabi Muhammad ini jadi nabi yang paling istimewa? Karena setiap nabi kalau nabinya wafat, musuhnya juga selesai. Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai sekarang yang musuhi masih ada. Yang menghina kanjeng Nabi itu masih ada sampai sekarang. Lah gimana sikap kita dengan orang yang menghina kanjeng Nabi? Wajib kita menyatakan tidak rela. Namun cara menyatakan ketidakrelaan kita harus dengan cara-cara yang elegan. Jangan sampai menodai misi dakwah itu sendiri. Jangan sampai melanggar hukum syariat. Jangan sampai melanggar aturan daripada hukum negara. Nah, ini yang harus diketahui bersama. Nah, dengan kita ngaji sirah kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu akan mendatangkan kebijaksanaan dalam kehidupan. Mungkin contoh sedikit, dan ini termasuk bagian sejarah kanjeng Nabi Muhammad yang paling saya favoritkan. Karena saya sampai lihat beberapa referensi tentang permasalahan yang satu ini, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita cerita nih, biasanya kalau cerita ima tambah ngantuk apa jadi melek, wallahu alam. Ya sambil kita nunggu Habib Qusay belum datang ya? Belum? Kalau datang nanti kabarin saya, karena nanti datang sudah ada di belakang, tapi Habib Qusay datang, mungkin kabari kula aja, sampun. Kalau datang kabari saya aja. Karena enak, jadi saya tidak ceramah panjang-panjang gitu. Nanti biar Habibku saya yang saya suruh panjang-panjang. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, jadi gini, itu diawali dengan mimpinya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi melaksanakan ibadah di Ka'bah. Setelah itu tahallul. Kanjeng Nabi menyampaikan mimpi pada para sahabat, wis ayo tahun ini kita berangkat ibadah. Nah, itu terjadi ketika tahun ke-6 Hijriah. Nah, setahun sebelumnya, jadi kita biar tahu kondisinya orang Mekah seperti apa waktu itu. Setahun sebelumnya pasukan Mekah itu ngajak 10.000 orang. Namanya pasukan koalisi. Sehingga perangnya sering disebut dengan Ghazwatul Ahzab. Atau karena ada parit untuk perlindungan dan benteng juga disebut Ghazwatul Khandaq.
perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi orang-orang Mekah dihasut sama Yahudi dari Madinah. Yahudi dari Madinah datang ke Mekah, kemudian manas-manasi, ngumpulkan semua suku di sekitar Mekah. Setelah itu gandengan tangan di depan Ka'bah, sumpah-sumpah kita tidak akan pulang sampai kita berhasil menumpas habis Muhammad dan pengikutnya. 10.000 pasukan yang termasuk terbesar di Jazirah Arab saat itu. Kaum muslimin di Madinah hanya ada 3.000 pasukan yang siap perang ketika itu. Berarti seperti, walaupun Badar juga sepertiga, tapi yang ini ngeri.com sepertigane wis mboten atusan, ewonan nek sakniki nggih. Kalau Badar kan 313 lawan 1000 sepertiga, tapi hitungannya jek atusan. Ada niki lah mboten 3.000 sama 10.000. Berita didengar sama umat Islam, singkat cerita akhirnya buat parit. Saya tidak mau cerita itu, akhirnya tidak ada perang secara serius, hanya saling adu panah. Namun akhirnya kaum kafir Quraisy dan 10.000 pasukannya itu semuanya mundur. Kenapa? Karena tidak kuat bertahan, cuaca juga ketika itu tidak mendukung. Setahun setelah itu Kanjeng Nabi datang ke sana mau ibadah. Kira-kira orang Mekah itu misi dendam nggak sama Kanjeng Nabi? Masih dendam kan? Masih marah. Kenapa? Karena perangnya itu baru setahun yang lalu. Nah, perang itu baru setahun yang lalu. Jadi orang Mekah lagi marah-marahnya sama umat Islam. Kanjeng Nabi datang bawa pasukan 1.400 orang, dan ketika itu nggak bawa senjata, niatnya mau ibadah. Dicegat sama Khalid bin Walid 200 pasukan. Kanjeng Nabi menghindari nggak mau perang, ambil jalan yang lain. Setelah itu Kanjeng Nabi SAW sampai singgah di tempat namanya Hudaybiyah. Lobi-lobi kirim utusan, orang kafir utusan balik terus. Pokoknya Kanjeng Nabi cuma bilang saya mau ibadah nggak mau perang. Orang-orang Mekah bingung. Kalau saya memerangi Muhammad dan pasukannya, untuk segi pencitraan buruk. Wong Mekah kedatangan tamu tapi kok malah ngusir. Harga diri Mekah jatuh. Tapi kalau nerima Muhammad dan pasukannya, kok ya saenake dhewe lho, dek wingi setahun lho lagi perang. Kok saiki wis teko kaya-kaya ora enek apa-apa. Ha cara mikire ngoten niku tiyang Mekah niku. Wis jan ora pinter belas memang. Kan harusnya kan ya wis monggo kan sak karepmu nggih ta kowe. Ini ndak. Jadi kok Muhammad kok saenake dhewe ya, kok wingi perang kok saiki teko-teko ibadah. Ndak mau. Tapi juga ndak mau ngusir. Sampai akhirnya singkat cerita adanya Bai'atur Ridwan. Singkat cerita sampai adanya upaya macam-macam, akhirnya Suhail bin Amr datang, ayo kita buat perjanjian. Siap. Perjanjian, Kanjeng Nabi duduk, Sayyidina Ali duduk. Ketika itu perjanjian pertama, kita mau ke Mekah. Suhail boleh ke Mekah tapi nggak tahun ini. Tahun depan boleh ke Mekah dengan catatan, 1, tidak bawa senjata, dan 2, tidak tinggal di Mekah lebih lama dari 3 hari. Jadi cuma boleh di Mekahnya itu 3 hari dan nggak boleh bawa senjata apapun juga. Sayyidina Ali sudah keting nih, tapi nggak apa-apa, sepakat ditulis. Setelah itu perjanjian berikutnya macam-macam. Di antara perjanjiannya, siapapun orang Mekah yang dia itu kabur kemudian ikut Kanjeng Nabi ke Madinah, yang di Madinah wajib mengembalikan. Tapi kalau yang di Madinah itu murtad, dia itu kemudian ke Mekah, yang di Mekah tidak wajib mengembalikan. Sayyidina Ali ditaruh, enggak mau nulis saya. Kata Kanjeng Nabi, tulis, ya Ali, yang nanti dari Mekah mau ke Madinah, Allah Ta'ala akan kasih jalan keluar.
Dan yang ikut sama kita kok murtad mau kembali ke Mekah, ab'adahullah, sekalian didohki kali Gusti Allah, sekalian dijauhkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya tulis walhasil 4 kesimpulan, dan ketika itu dianggap kaum muslimin seperti dipaksa mengalah. Seperti dipaksa mengalah. Yang lebih menyakitkan, perjanjian mau ditandatangani, mau distempel, ada namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya si Suhail yang buat perjanjian dari orang kafir. Abu Jandal datang, ya Rasulullah, saya mau ikut dengan kaum muslimin, saya disakiti di sini. Kata Suhail, Muhammad, kembalikan itu anakku. Perjanjiannya ini. Kata Kanjeng Nabi, enggak, perjanjian belum saya tulis, saya terima dulu, saya itu baru perjanjian. Anakmu ikut sama aku. Oh enggak, kalau kamu memang serius mau berdamai, kembalikan anakku. Akhirnya sama Kanjeng Nabi dikembalikan anaknya. Begitu Abu Jandal dikasihin ke Suhail, langsung dipukul di depan orang banyak. Sayyidina Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab niku lak wis paling ndak iso nyawang ngeten-ngeten niku paling ndak kuat ngoten niku. Itu Abu Jandal jalan di samping Suhail, Sayyidina Umar datang deketi ngasih isyarat pedangnya. Bapakmu kafir. Dadi nek iki pedang mbok jikuk, mbok sabetno ndase. Kowe ndak dosa. Ki bapakmu kafir. Tapi ya Abu Jandal enggak mau. Kowe kasih kode, "Ini pedang iki lho, sabet-sabet, ayo sabetan iki." Enggak mau Abu Jandal. Ya Sayyidina Umar marah, kecewa. Ya Rasulullah, engkau betulan nabi kan? Ya betul, saya nabi. Dan kalau kita kan alal haq, dia kan salah, betul. Terus kenapa kok kita tuh mau ngalah? Kita mau merendah, sedangkan kita ini yang hak. Jawab kayak Kanjeng Nabi, ya Umar, aku ini utusan Allah dan aku tidak mungkin melanggar perintah Allah. Nah, setelah itu Sayyidina Umar tidak puas, ke belakang cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nanya, Abu Bakar, itu beliau betul-betul Nabi kan? Ya betul. Kita kan alal haq, betul enggak? Betul. Musuh kita alal batil, betul. Lah kok kita ngalah? Umar, itu tuh utusan Allah. Allah Ta'ala enggak akan menyanyiakan beliau, pasti Allah Ta'ala akan nolong. Subhanallah, jawabannya persis Kanjeng Nabi padahal enggak janjian. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu jawabannya persis seperti Kanjeng Nabi padahal enggak ada janjian sama sekali ketika itu. Nah, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sayyidina Umar ketika itu masih merasa tidak puas, ini kenapa kok seperti ini? Subhanallah, Allah Ta'ala memberikan jawaban. Di perjalanan turun firman Allah Ta'ala, inna fattahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Nyun ngapunten, perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan atau kedamaian? Kan harusnya ayatnya sulhan mubina, gitu apa nggih? Kok malah fatham? Kan harusnya kan sulham mubina, bukan fatham mubina. Sulham mubina itu harusnya. Kok kenapa ini kok turun ayatnya kok fatham mubina? Berarti ini kemenangan. Sayyidina Umar itu tanggap, ya Rasulullah ini kemenangan. Iya, ini satu kemenangan. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Az-Zuhri mengatakan tidak ada keberhasilan dakwah Islam yang lebih dahsyat dibandingkan keberhasilan saat perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada keberhasilan dakwah Islam yang lebih istimewa dibandingkan perjanjian Hudaybiyah. Kalau perang itu dua kelompok saling adu senjata, pulang-pulang, bubar-bubar, selesai-selesai.
Tapi kalau perjanjian Hudaybiyah ini membawa dampak yang luar biasa. Dan yang masuk Islam dari sebelum Hudaybiyah sampai nanti setelah Hudaybiyah jauh lebih banyak yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Kanjeng Nabi tahun 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah itu hanya membawa pasukan 1.400. 2 tahun kemudian ketika Fathu Mekah, orang kafir mengingkari perjanjian, Kanjeng Nabi membawa 10.000 pasukan. Anda bisa bayangkan betapa dampaknya itu sangat luar biasa. Kenapa kok berdampak? Karena ketika orang-orang seluruhnya menyaksikan, dulu Nabi Muhammad dianggap pemberontak. Begitu perjanjian Hudaybiyah kok duduk satu meja, maka berarti itu sudah dianggap satu level. Dan ketika itu sudah dibuka pintu untuk bermuamalah antara muslim dengan non muslim. Termasuk bukti keberhasilan Hudaybiyah yang pertama kali, begitu perjanjian Hudaybiyah diteken, setahun kemudian Khalid bin Walid itu masuk ke dalam agama Islam. Amr bin As masuk ke dalam agama Islam. Tokoh-tokoh penting Quraisy masuk Islam semuanya. Kenapa? Karena begitu Hudaybiyah itu diresmikan, maka orang-orang yang pintar langsung ngerti. Wis, kemenangan di pihak Muhammad, kita tinggal nunggu waktunya kalah aja orang-orang Quraisy ini. Daripada kalah pakai perang, akhirnya lebih baik dari sekarang kita masuk Islam. Itu membawa dampak yang nyata. Artinya apa? Ketika dalam hidup ini kadang-kadang Allah Ta'ala itu memberikan kita kemenangan bukan dengan jalur seperti yang kita bayangkan. Hikmahnya tuh ya, hikmahnya. Allah Ta'ala itu kadang-kadang ngasih kemenangan bukan seperti jalur yang kita bayangkan. Orang-orang akan berpikir Islam itu akan menang ketika pedang itu diangkat. Tapi justru Islam itu akan menang ketika Islam dibicarakan di forum-forum umat ketika itu. Itulah saat itu baru kemenangan Islam. Itu barulah kemenangan Islam. Ketika Islam itu mulai dibicarakan, diangkat di forum, maka saat itulah kemenangan Islam. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mengkaji secara Islam secara objektif, kecuali dia insya Allah pasti akan tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Hidup juga sama. Kadang-kadang nyun pangapunten kula kalih panjenengan, saya dan Anda semuanya, hidup ini dapat solusi tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang mungkin ada yang lagi diuji konflik rumah tangga. Diuji konflik rumah tangga. Diuji konflik rumah tangga. Kemudian mungkin yang suami akan nganggap, wah aku ki pokoknya ngotot nanti istriku mau ndak mau akan manut. Sing wedok ya padha, aku nek ngotot nengko bojoku ya akan ngalah. Ternyata ngotot-ngotot ndak ada yang ngalah, padu tok. Harbun daim, peperangan yang enggak akan salah. Tapi ternyata ketika ngalah di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mau ngalah, ketika orang itu mau merendah, maka di situ kadang Allah Ta'ala membuka kemenangan untuk kita semua. Sudah perjanjian Hudaybiyah itu membawa hikmah untuk kita semuanya. Artinya apa? Syariat Islam ini kadang-kadang diperjuangkan itu bukan hanya dengan sekedar akhirnya karena ada kontak fisik dan lain sebagainya, tapi syariat Islam ini diperjuangkan ketika mulai ada orang-orang yang mendakwahkan ajaran Islam, para romo kiai, kemudian para guru ngaji, orang-orang yang dia itu hadir TPA dan lain sebagainya mengajar di forum-forum seperti itu, maka insya Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul memperjuangkan syariat agama Islam. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, ini Habib Qusay sudah datang. Saya genepkan sampai jam 11 biar beliau duduk istirahat dulu. Habib, betul Habib, sudah disiapkan tempatnya Habib. Monggo Habib, insyaallah. Ya. Jadi Pak, biar adil Pak. Jadi kula 45 menit sudah. Nanti kita lihat Habib Qusay berarti minimal 45 menit. Kecuali ada perpanjangan waktu atau ada adu penalti.
Mengko terserah Habibnya nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau lajeng melih nggih. Jadi pejuang-pejuang itu adalah orang-orang yang mengajarkan agama ini sampai ke pelosok-pelosok. Yang ngajak orang itu untuk membahas syariat Islam. Ada satu orang Habib, nih Habibnya kebetulan tinggalnya di Yaman, cuma lagi datang ke Indonesia. Namanya Habib Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Sagaf. Itu beliau dulu pernah dakwah di Inggris. Dakwah di Inggris. Inggris itu leces ngalor. Sampai kapan tuh bos? Pokoknya sak tekane nggih. Itu pernah dakwah di Inggris. Nah, ketika di Inggris itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketemu sama tukang cukur, tukang potong rambut yang sudah berhasil mengislamkan puluhan orang. Ayo coba, awake dhewe iki ngislamke wong wis ping pira? Kita yang sudah hatam kitab macam-macam ini mengislamkan orang udah berapa kali? Ini udah mengislamkan orang puluhan kali. Modalnya apa? Modalnya kios cukur. Oh, bayangkan hebat tak? Nggak pakai tim media, nggak pakai konten YouTube, nggak pakai tim editor. Modalnya apa? Kios cukur. Bayangkan coba. Modal kios cukur, dibuat kios cukurnya bersih, rapi, sambil motong wajahnya senyum. Nah, syaratnya orang mau dakwah itu tidak boleh merengut. Syaratnya orang muda. Makanya sebelum latihan pidato, latihan mesem sih. Ya, santri sebelum latihan pidato harus latihan mesem. Kenapa? Karena pidato sambil merengut senajan isinya mungkin isinya bagus, tapi kalau sambil merengut orang nggak ada yang konsen. Nyawang rai ini ndak enak, protes semuanya nanti, komplain semuanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, syaratnya orang kalau pidato gitu. Saya sering nyampaikan sama teman-teman, syaratnya orang mau dakwah satu, ndak boleh tersinggungan, karena dakwah pasti ditolak. Ndak boleh baperan, karena dakwah itu pasti mengalami nanti respon yang tidak sesuai dengan keinginan. Tahu ndak baper apa? Kebawa perasaan, bosone cah-cah zaman nom zaman saiki lho. Baper, kebawa perasaan, ndak boleh. Orang mau dakwah itu harus tulus, ikhlas dan kuat mental. Itu kalau mau dakwah syaratnya begitu. Setiap ada orang sowan datang, Habib ini saya baru merintis madrasah, saya tidak pernah nanya santrinya berapa, saya selalu tanyanya satu, sudah difitnah apa belum? Sudah difitnah? Sudah dituduh macam-macam? Sudah dihasuti orang? Oh sampun, sering, ya wis, insya Allah berkembang. Kalau belum, ayo dakwahmu ada. Tapi rata-rata pernah semuanya. Karena orang yang berjuang itu pasti menjadikan setan itu terluka. Akhirnya setan pinjem mulutnya orang-orang tidak jelas. Untuk nyerang orang yang mau berdakwah. Jadi kalau ada santri atau mungkin lulusan pondok kok baru merintis dibilang kurang ajar sama sesepuh, dibilang tidak sopan santun, dibilang buat pondok ndak pamit, bah itu sudah biasa. Walaupun yang penting tetap dijalankan aturannya. Kalau mau buka pondok ya hormat dengan sesepuh yang ada di sekitar. Tetap dakwah, jangan sampai nyun ngapunten. Kadang-kadang tawadhu tidak pada tempatnya. Aku nek cek wonten kiai sepuh kula mboten kersa ngajar. Lah kiai sepuh terus panjang umur pripun? Akhirnya ndonga, kok ndak mati-mati ya Allah. Giliranku ngajar kapan niki? Akhirnya dungone macam-macam mungkin akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu. Orang yang mau dakwah itu nggak boleh tersinggungan, nggak boleh tersinggungan. Orang yang mau dakwah itu harus kuat men. Nah, ini tadi tukang cukur, modal kios sama mesem. Kios sama senyum. Senyum itu apa bahasa Maduranya? Oh mesem sama ya. Saya kira ada huruf yang diganti. Sama ternyata. Senyum, harus senyum. Itu sambil senyum tanya, tahu tentang Islam?
Oh Islam itu agama begini-begini. Kamu salah, cerita, sambil mesem. Ya kadang ya dipisui, ditolak, dihina, tapi ya dia senyum aja. Besok datang orang lagi, cerita lagi. Itu sampai orang masuk Islam banyak karena jasanya dia cuma modal potong rambut. Anda bisa bayangkan. Makanya keberhasilan dakwah itu bukan dengan gebiar yang ditampilkan. Tapi keberhasilan dakwah itu adalah usaha dari hati untuk menjadi penerus misi Nabi Muhammad SAW. Itu keberhasilan dakwah. Jadi ini catat ya, ini quotes hari ini. Untuk tim media Nurul Jadid, keberhasilan dakwah bukan dengan beragam pertunjukan atau gebiar yang ditampilkan, namun keberhasilan dakwah adalah usaha di dalam hati untuk meneruskan misi baginda Nabi Muhammad SAW. Oh dapat tepuk tangan juga ya, Masya Allah. Kalau dalam hati sudah pengen meneruskan misinya Kanjeng Nabi Muhammad, maka dakwahnya sudah berhasil. Sekalipun tidak punya murid, sekalipun muridnya satu, sekalipun dihina orang, tapi niatnya meneruskan misinya Kanjeng Nabi, maka dia sudah berhasil. Oleh karena itu Allah Ta'ala nggak ngitung jumlah murid kalian. Jumlah murid ketika pondok dirintis sama Kiai Zaini sama sekarang banyak mana? Banyak sekarang. Pas semua pondok ketika masa dirintis sama masa sekarang itu pasti banyak ketika masa sekarang, rata-rata seperti itu. Tapi tidak berarti yang sekarang lebih hebat dibandingkan yang dulu. Dakwah itu tidak diukur dari banyaknya murid, banyaknya karya, tapi yang penting adalah bagaimana niat di dalam hati kita ini pengen menjadi penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita penutup dan termasuk perpanjangan waktu ini karena sudah 45 menit lebih 3 menit. Cerita penutup, insya Allah ini sanggup nanti selanjutnya Habib Kusai insya Allah sampai subuh. Terserah Habibnya. Di kitab Ihya ada, dan juga saya baca pertama di kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Ada mungkin saya cerita sedikit Bapak Ibu, kalau jenengan tertarik dengan ilmu tasawuf, dan ini kitab sama Habib Abdullah Al-Haddad dibaca terus. Jadi hatam diulangi lagi. Jadi selevel Qutbul Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sering membaca kitab Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Karya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, seorang Habib yang makamnya di India. Makamnya di India dekatnya Tongas. Di kitab itu nanti penting dicari, insya Allah di toko-toko kitab banyak kok. Kitab ini luar biasa karena ini noto hati yang luar biasa. Menata hati itu luar biasa. Disebutkan ada seorang alim, top, karyanya di mana-mana tersebar, viral, viral karena alim bukan karena tercemar. Sekarang banyak viral gara-gara tercemar. Banyak terkenal tapi karena tercemar. Ini gimana caranya saya biar masyhur? Gampang, udon yang pinggir jalan terkenal gue. Tapi dianggap pengedan, dianggap orang gila. Nah, ini di tengah viral-viralnya dia, naik-naiknya dia, tiba-tiba Nabi yang ada di masa itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala, sampaikan kepada si alim, malakta ardi nifaqan, kamu cuma memenuhi bumiku dengan kemunafikan, amalmu enggak saya terima. Kaget nih si alim, kaget. Setelah itu bingung dia. Kemudian setelah itu dia enggak mau ngajar, enggak mau nulis kitab. Dia menyendiri ibadah di gua-gua. Ibadah dia ada di gua-gua nyendiri. Sholat tok karo nangis. Ya Allah kenapa enggak diterima? Kenapa enggak diterima? Menyendiri, uzlah, khalwat. Sampai Nabi di zaman itu dapat wahyu lagi dari Allah Ta'ala. Sampaikan kepada si alim,
kamu belum dapat ridhoku. Nyari Nabi Yusuf alimnya di gunung, diparani ke gunung ke gua. Allah titip pesan, seneng dia. Gimana? Kamu belum dapat ridhonya Allah, nangis lagi. Akhirnya si alim nangis tiap hari minta petunjuk gimana dia bisa bersikap dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala bahwasanya untuk mendapatkan ridha Allah itu bukan hanya dengan cara kamu ibadah ataupun kamu berkarya dan lain sebagainya. Tapi untuk mendapatkan ridha Allah, kamu harus punya kontribusi sosial di masyarakat. Akhirnya seorang alim ini kemudian beliau itu turun lagi, ngajar lagi, tapi beliau itu turun ke bawah. Datang ke masyarakat yang di pasar didatengin, nggak mampu ditolong, yang lemah dibantu. Dengan dia menolong orang-orang yang lemah, mulai serawung dengan apa? Serawung itu bahasa Maduranya apa? Pul-kumpul lagi. Bergaul apa bahasa Maduranya? Pokoknya itu ya, pokoknya itu. Itu mulai dengan dia kumpul serawung di masyarakat, maka ketika itu dia mulai ada kontribusi sosial, maka ketika itu barulah Allah Ta'ala menyatakan, sekarang kamu mendapatkan ridhoku. Lah muassis pondok ini, para ulama kita, mereka memberikan contoh kepada kita, bukan hanya dari segi keilmuan, namun juga bagaimana berkhidmat di masyarakat. Oleh karena itu, siapapun santri yang pulang dari pondok pesantren, orang nggak mau dengarkan ceramahnya dia, tapi orang pengen dengarkan bagaimana kiprahnya dia di masyarakat. Setelah itu baru ceramahnya akan diterima. Kalau cuma sekarang ini cuma bisa modal, bisa dalil, bisa ceramah lucu, ngapunten, di YouTube banyak yang lebih bagus. Ingin apa nggih? Tapi yang diperlukan di masyarakat adalah santri yang terjun, siap khidmat ada di masyarakat, turun ke bawah, cari yang nggak mampu, cari yang nggak bisa belajar, cari yang nggak tersentuh dakwah, maka dia dakwah. Itulah yang berkontribusi di masyarakat, maka itulah adalah pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin, namun niki nggak sakit kula aturaken, dan insyaallah pondok ini jadi pondok yang berkah. Semoga semua yang khidmat di pondok ini jadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, mendapatkan berkahnya Rasulullah SAW. Dan siapapun antara kita yang hadir di tempat ini, semoga kita semua dalam kehidupan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila khatatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.